Hai, jumpa lagi bersama aku Yayu Imam Mardiana yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini aku akan membahas tentang supaya kamu dikejar-kejar jodoh. Buat kamu yang sudah lelah dalam mengejar jodoh, sudah melakukan berbagai macam usaha seperti menggunakan jasa biro jodoh atau orang-orang di sekitar kamu telah mencari-carikan kamu jodoh atau kamu ke sana ke sini mencari kenalan atau bahkan kamu sudah mengejar-ngejar dan berkorban apa saja buat seseorang yang kamu incar untuk menjadi jodoh kamu dan lain-lain sebagainya. Tapi semua usaha-usaha itu sia-sia. Kalaupun ada yang mau sama kamu, pasti ada-ada aja masalahnya yang membuat kamu gagal menikah. Lalu bagaimana caranya supaya kamu yang sudah lelah dalam mengejar-ngejar jodoh menjadi dikejar jodoh? Sebelum aku lanjutkan pembahasannya, buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kasih like, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan informasi dari aku seputar masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Kalau sudah, aku lanjutkan. Dalam kehidupan kamu sehari-hari, kamu pasti pernah mengalami barang-barang di sekitar kamu seperti pulpen, korek api, kunci, peso, dan lain-lain sebagainya. Barang-barang tersebut ketika kamu tidak membutuhkannya, sepertinya mereka itu berseliweran di sekitar kamu. Tapi ketika kamu membutuhkannya, kamu mencari-carinya, dan kamu ingin memakainya, barang-barang tersebut seakan-akan menghilang dari hadapan kamu, seakan-akan bersembunyi, atau seakan-akan diumpetin sama setan. Tapi ketika kamu sudah tidak membutuhkannya lagi, ya mungkin kamu sudah membeli yang baru atau memang kamu sudah tidak membutuhkannya lagi, kamu sudah tidak mencari-carinya lagi, barang-barang tersebut tiba-tiba aja muncul di hadapan kamu. Ada lagi, di saat kamu buru-buru akan melakukan sesuatu ya, misalnya saja kamu akan mengantarkan anak ke sekolah, tapi sudah telat. Nah, ada aja masalah yang menghalangi kamu berangkat. Misalnya saja kamu pakai baju kebalik, atau kamu udah naik ke sepeda motor tapi kuncinya ketinggalan, atau mungkin kamu udah siap-siap berangkat, sandalnya salah, dan lain-lain sebagainya. Lagi ketika kamu menginginkan suatu pekerjaan, kamu sudah ke sana kemari mencari-cari dan melamar pekerjaan, tapi tidak satu pun orang yang mau menerima kamu untuk bekerja. Tapi ketika kamu sudah pasrah, sudah tidak membutuhkan pekerjaan, mungkin kamu sudah dapat pekerjaan atau mungkin kamu sudah mendirikan usaha sendiri, maka ada aja orang yang nawarin kamu untuk bekerja sama dia. Dalam soal jodoh pun seperti itu. Kamu pasti pernah melihat seseorang yang ada di sekitar kamu yang dulunya dia sulit dalam mencari jodoh. Tapi ketika dia udah pasrah, sudah nggak mencari-cari jodoh, mungkin dia itu udah dapat jodoh. Setelah itu, ada aja orang yang naksir sama dia dan mengajak dia menikah, atau ada aja orang yang nawarin dia jodoh.
Dari cerita-cerita tersebut, terasa sekali kalau kehidupan ini sangat aneh dan lucu. Kenapa segala sesuatu yang kita cari-cari seakan-akan malah bersembunyi dari kita, dan segala sesuatu yang kita kejar-kejar malah seakan-akan berlari menjauhi kita. Kenapa? Nah, ini semua karena di alam semesta ini ada hukum paradoks atau hukum kebalikan yang mengatakan bahwa kalau di dalam hati kamu masih ada niat untuk mencari-cari, maka segala sesuatu yang kamu cari-cari itu akan bersembunyi dari kamu. Dan kalau kamu mengejar-ngejar sesuatu, apapun yang kamu kejar-kejar itu tadi akan semakin lari menjauhi kamu. Apalagi kamu mencarinya dengan penuh emosi dan terburu-buru. Apalagi kamu mengejar-ngejarnya dengan membabi buta. Maka akan membuat kamu semakin terpuruk dan semakin jatuh bangun. Selain hukum paradok, ada juga hukum tarik-menarik yang mengatakan bahwa kamu akan selalu menarik segala sesuatu yang sama dengan kamu secara energi. Kalau kamu merasa hidupmu dipenuhi dengan kebahagiaan, maka kamu juga akan menarik banyak sekali kebahagiaan-kebahagiaan lain di dalam hidup kamu. Kalau hati kamu penuh cinta dan kamu merasa hidupmu penuhi dengan cinta, maka kamu juga akan menarik banyak cinta di dalam hidup kamu. Nah, kalau kamu sudah mengerti tentang hukum semesta, yaitu hukum paradoks dan hukum tarik-menarik, maka mulai dari sekarang jangan lagi mencari-cari atau bahkan mengejar-ngejar jodoh, tapi biarkanlah jodoh yang mengejar-ngejar kamu. Pertanyaannya, lalu bagaimana caranya supaya kamu dikejar-kejar jodoh? Kalau tidak boleh mencari-cari dan mengejar-ngejar jodoh, lalu apakah harus berdiam diri sambil menunggu jodoh datang? Tentu saja tidak. Inilah yang harus kamu lakukan kalau kamu ingin dikejar-kejar jodoh. Yang pertama adalah berdoa. Yang dimaksud berdoa di sini adalah mengungkapkan keinginan kamu kepada Tuhan. Misalnya, ya Tuhan, aku ingin jodoh yang begini begitu, yang seperti ini, yang seperti itu. Ungkapkan semua keinginan kamu, inginnya jodoh yang seperti apa. Tentu saja cara berdoanya sesuai dengan kepercayaan kamu. Di dalam berdoa, kamu tidak boleh mendikte atau memaksa Tuhan. Misalnya saja, ya Tuhan, kasih aku jodoh yang begini, yang begitu, yang seperti ini, yang seperti itu. Di dalam berdoa, tidak boleh menyebut nama atau membayangkan wajah seseorang. Setelah kamu berdoa dan mengungkapkan isi hatimu dan keinginan kamu pada Tuhan, yang harus kamu lakukan adalah bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan karena sudah dikasih banyak sekali cinta dan kasih sayang di dalam hidupmu. Misalnya saja, terima kasih Tuhan telah ngasih aku orang tua yang sangat mencintai dan menyayangi aku. Terima kasih Tuhan telah memberi aku saudara, adik, kakak, keluarga, tetangga, teman, dan lain-lain sebagainya. Yang semuanya orang-orang yang sangat menyayangi dan mencintai aku. Selanjutnya, kamu memohon maaf
pada Tuhan atas semua kesalahan pikiranmu, kesalahan perasaanmu, kesalahan ucapanmu, dan kesalahan-kesalahan perbuatan kamu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Setelah kamu berdoa, yang harus kamu lakukan kedua adalah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dalam hati kamu pasrah kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja buat kamu. Tentu saja dengan cara-cara Tuhan. Yang ketiga adalah kamu mencintai diri kamu sendiri dan selalu berbahagia. Mulai dari sekarang, belajarlah untuk menerima diri kamu sendiri apa adanya. Mulailah untuk merawat diri kamu sendiri. Mulailah untuk belajar segala sesuatu yang positif. Mulailah untuk mengembangkan segala potensi yang ada di dalam diri kamu. Mulailah untuk menyalurkan hobi-hobi kamu. Dan lakukan apapun yang membuat kamu bahagia. Yang keempat, kamu jangan membenci segala sesuatu yang kamu inginkan. Aku sering melihat ibu-ibu yang punya anak gadis tapi belum laku-laku. Ibu-ibu ini sering sekali merasa iri, marah, dan benci ketika melihat ada anak tetangga yang mendapatkan jodoh lebih dulu daripada anaknya. Kalau kamu ingin dikejar jodoh, maka kamu harus ikut berbahagia dan bahkan mendoakan yang terbaik untuk kebahagiaan seseorang yang sudah mendapatkan jodoh lebih dulu daripada kamu. Segala sesuatu yang kamu inginkan, tapi kamu membencinya, tentu saja segala sesuatu itu tidak mau ikut sama kamu. Apakah kamu mau ikut dengan seseorang yang telah membenci kamu? Tentu saja tidak, bukan? Yang kelima adalah jangan berharap-harap. Kok jodoh aku belum datang ya? Kapan ya datangnya jodoh aku? Kok belum ada ya? Selama kamu masih berharap-harap, itu artinya dalam hati kamu masih belum pasrah, masih belum menyerahkan semuanya pada Tuhan, masih berharap-harap, masih mencari-cari, masih mengejar-ngejar. Dalam hati kamu masih merasa kamu kesepian, masih merasa kamu belum ada cinta. Dan selama kamu masih berharap-harap, maka semua yang kamu lakukan 1-4 yang aku sebutkan ini tadi, semuanya adalah sia-sia. Nah, itu tadi adalah cara supaya kamu dikejar-kejar jodoh. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.